warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan jamaah Majami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati. Alhamdulillah berkat izin serta inayah Allah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita kembali diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, di mana kualitas hidup kita akan bertambah baik manakala kita sertai ilmu, ya. Karena kata Nabi, siapa yang pengen akhirat harus pakai ilmu, siapa yang pengen dunia pun harus pakai ilmu. Jadi di mana kita diberi kesempatan untuk berthalabul ilmi, berarti di situ ada kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan kajian terjemah Al-Quran ini. Insya Allah sekarang ayat 76 sampai ayat berapa nih Pak? 78 ya, 78. Baik, kita awali dengan Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan dari Al-Fatihah yang kita baca, semoga segala hajat kita Allah kabulkan. Juga untuk keluarga kita, saudara kita yang sudah hadir, yang masih Allah uji dengan sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Dan diuji dengan masalah ekonomi keluarga, ya, kita semua semoga Allah beri jalan keluar. Dan juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Para ikhwan jamaah sekalian, sambil kita menerjemahkan, silakan nanti kalau ditanyakan sekitar masalah hukum bacaan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bala, ya, yang benar adalah man aufa, siapa-siapa yang memenuhi. Aufa ini dari wafa, ya, artinya memenuhi, penuh, ya. Termasuk wafat juga dari sini, ya Pak, seakar. Artinya memang ketika orang wafat itu sudah cukup, ya udah penuh. Bi'ahdihi, terhadap janjinya. Wattaqo, dan yang bertakwa. Jadi wattaqo atau ittaqo inilah yang kemudian jadi muttaqin itu, ya, dari ittaqo, yang secara bahasa artinya apa? Takut atau hati-hati.
wattaqa dan yang bertakwa. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu yuhibbu menyukai mencintai al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Jadi dari kata ittaqo ya jadi muttaqin. Innalladzina sungguhnya orang-orang yang yashtaruna mereka menjual bi'ahdillah terhadap janji Allah wa aimanihim dan sumpah-sumpah mereka. Jadi ahdi atau ahdun itu janji, aiman juga janji. Bedanya Bapak, kalau aiman ini adalah janji yang disertai dengan sumpah. Demi Allah saya berjanji, nah itu pakai aiman. Tapi kalau ahdun atau wa'dun juga janji juga, itu nggak pakai sumpah ya. Walaupun semua punya konsekuensi untuk ditepati. Hanya bedanya kalau aiman ini bisa dipakai untuk semacam nazar-nazar ya, yang kalau nggak ditepati harus bayar kafarat. Samanan dengan harga qalilan yang sedikit. Yang dimaksud harga sedikit sini harga murah ya. Jadi janjinya diingkari demi untuk mendapatkan keuntungan materi. Padahal janji itu udah atas nama Allah. Ulaika mereka itulah la khalaqa ya, tidak ada bagian. Enggak ada bagian maksudnya enggak ada pahala. Lahum bagi mereka fil akhirah. Jadi di akhirat enggak ada bagian. Kalau dunia dapat tadi ya. Cuman tadi dapatnya apa? Harga yang sedikit walaupun mungkin terasanya banyak ya, karena memang bentuknya materi, uang apa ya, kendaraan macam-macam lah, jabatan. Nah, ini tapi di akhirat tidak ada bagian. Wala yukallimuhum dan tidak akan berbicara kepada mereka siapa? Allah ya, menunjukkan bahwa mereka itu dimurkai, diajak bicara tidak. Wala yang dulu dan tidak akan memandang ilaihim pada mereka. Jadi Allah nggak akan ngajak ngomong, Allah nggak akan melihat mereka ya. Ngasih buku catatanmu dari punggung belakang, mewaro az-zohri dari punggung ya, saking udah Allah benci, Allah murka. Yaumal kiamah nanti di hari kiamat ya. Kalau di sekarang ya di dunia kayaknya malah asik-asik aja, enjoy aja ya, karena tadi telah mendapatkan ganjaran di dunia tadi ya. Wala yuzakkihim, selain tidak ada dapat pahala, nggak akan diajak bicara, juga tidak akan dilihat oleh Allah, nggak akan dipandang juga. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan, berarti nggak akan diampuni ya dosa-dosanya. Padahal ampunan pada waktu itu sangat amat dibutuhkan. Walahum dan bagi mereka azabun alim, azab yang sangat pedih ya, naudzubillahi min dzalik. Wa inna dan sungguhnya minhum di antara mereka la fariqon, sungguh ada fariqon. Apa Pak fariqon? Segolongan ya, berarti enggak semua. Yalwuna mereka menggumam alsinatahum akan lisan-lisan mereka ya, ketika bicara ngomong mulutnya digumam untuk menyamarkan arti. Kalau bahasa sekarang diplesetkan ya Pak, diplesetkan. Alsinatahum bil kitab, bacanya dengung ya Pak, dengung. Cuman dengungnya tadi sambil menyamarkan, yang disamarkan apa? Mematinya. Jadi mematinya itu disamarkan. Jadi nah untuk menghasilkan suara yang samar, bibir atas dan bawah tidak terlalu rapat ya, nggak rapat. Alsinatahu gitu ya, nggak rapat, kayak ada jarak selembar kertas ya Pak, sampai kayak ada rasa getaran gitu ya. Alsinatahu, jadi bukan hum, nggak gitu. Kalau yang rapat itu iklab ya. Nah, kalau ini bukan iklab tapi apa? Ikhfa safawi ya. Ikhfa itu samar, safawi itu bibir. Mim, ba itu semuanya huruf bibir. Mim, ba ya itu huruf yang keluarnya dari bibir. Nah, ketika bacanya pun main bibir tadi ya. Bibirnya antara atas bawah tidak rapat. Alsinatahum ya.
kayak tarmihim bihijaratim min sijil, sama ya. Jadi ini memang yang merasakan kita yang baca, orang lain dengarnya mungkin ya kayak rapet gitu. Oh, yang mana? Samana qalila, ifa ya, nyaris kayak eng tapi nggak eng juga gitu ya. Samana, kedengarannya kayak eng ya, tapi kita sedang menyamarkan bunyi en, nan disamarkan. Samana, nah ketika menyamarkan jatuh ke ko. Nah, ketika jatuh ke ko atau kaf itu nyaris kayak eng. Samana ko, jadi udah mau menyamarkan itu posisi apa namanya makhraj ya, sudah mau mengeluarkan huruf ko. Samana ko minkum ya, jadi udah kayak eng ya, jadi bukan samanang, bukan gitu, minkum nggak begitu ya. Jadi nah sama disamarkan juga sambil dengung, jadi nggak boleh samana qalila. Kalau samana qali berarti belum dengung, baru samar doang ya. Nah ini biasanya kita suka nggak sabar dengungnya, baru samar sudah langsung ke ko ya, samana qalila. Atau dengungnya salah ya, dengung tapi bunyi en, samanan qali. Nah itu mah cuman dengung aja, belum nggak samar itu kan, ennya ketara kan, samanan qalila itu. Jadi n-nya nggak ketara, disamarkan. Ifa juga namanya tadi, ifa kholqi kalau ini ya. Nah kalau ini apa ifa hakiki tadi ya. Nah itu. Nah kalau ini ifa safawi gitu ya. Lanjut. Alsinatahum, alsin itu jamak dari lisan ya, lisan jamaknya alsina ya. Alsina itu jamak dari lisan. Lisan artinya apa lisan? Mulut gitu lah ya. Mulut yang terdiri dari apa? Kalau secara harfiah sih lisan tuh lidah sebenarnya ya. Lidah. Lisan. Kalau mulut kan famun. Tapi ini maksud adalah ya itu. Alsin itu adalah terdiri dari ada lidah, ada dua bibir ya gitu ya. Karena untuk menghasilkan suara yang samar, yang gumam tadi ya, jadi digumam. Nanti kita bahas ya. Alsinatahum, lisan-lisan mereka bil kitab, terhadap alkitab. Maksudnya kitab-kitab yang mereka baca ya, Taurat atau Injil, dibacanya digumam sehingga apa? Orang litahsabuhu, kamu kita ini orang muslim menyangkanya minal kitab, dari kitab, padahal itu bukan gitu ya, bukan. Jadi mereka main di kata-kata ya. Farjumuhum diganti dengan farhamuhum, hurufnya nyaris sama banget, cuman nggak ada titik yang satu. Yang pertama farjumuhu atau farjumuhu ya. Jadi dibaca farhamu kan, yang tadinya ha jadi kasih titik ya kan? Tulisannya kan sama banget itu, fa alif ya, r ya, ha atau jim, kemudian wawu sama hu gitu kan. Nah itu jadi berubah, yang artinya farjumuhu, rajamlah mereka, kan mereka berzina, suruh rajam. Nah di Injil, di Taurat seperti itu sama, suruh. Kemudian digubah menjadi farhamu, sayangi mereka, kan berbalik luar biasa, jauh banget. Itu main kata, itu Quran. Apalagi di hadis lebih banyak lagi, namanya pentadlis, yang suka ngubah-ngubah titik ya kan, atas jadi bawah, di atas na, bawah jadi ba kan, yang titiknya dua tak jadi buang satu jadi na. Wah itu udah luar biasa, namanya pentadlis. Itu lebih banyak lagi. Nah karena mereka ternyata ayat aja berani mereka rubah, apalagi hadis. Makanya para pentadlis hadis itu adalah orang-orang Yahudi, Ibnu Jurayj, Kabul Akhbar, Wahab bin Munabih ya, itu diantaranya. Mereka masuk Islam, cuman tadi untuk ngacau ya, munafik namanya Pak. Nah digumam tadi ya. Nah seperti udah kita bahas kita dulu di surat Al-Baqarah ya kan. Maka sampai dilarang sama la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Jangan kamu katakan ra'ina, tapi katakan unzurna. Saking kalimat ra'ina itu digumam sama mereka, yang artinya tadinya apa?
perhatikan kami menjadi kecelakaan gitu buat seperti itu. Makanya Allah ngasih bimbingan, katakan aja unzurna wasma'u, udah aman, itu nggak bisa digumam. Itu dari lisan, belum lagi dari tulisan tadi ya, banyak sekali. Makanya kita menulis itu harus benar, karena kita ini malas. Timbang nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja disingkat ASS, ya kan? ASS kan maknanya kan jelek banget, iya kan? Oh, iya. Ini artinya ASS kan? Iya bokong kan? Seperti itu, singkat. Macam-macam ya. Arab tulisannya bikin kaligrafi, tapi tulisannya apa? Ya abana fis sama gitu kan? Wahai bapak kami yang di surga. Nah itu kan mereka banget itu kan Pak. Tapi karena Arab ya itu. Nah itu litahsabuhu, agar kamu mengiranya minal kitab, dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukan dari kitab. Jadi rekayasa mereka yang mereka merubah-rubah tadi ya, baik dengan cara membaca atau memang teksnya yang mereka robah itu, itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan atau boleh katakan dan selalu ya, karena ini bentuk mudhari. Dan selalu mereka mengatakan huwa min indillah. Nah, jadi dakwahkan terus, ini dari Allah gitu ya. Min si Allah, padahal itu bukan. Wa ma huwa min indillah itu. Terus ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan Allah, tentang Allah, al-kadziba, secara dusta. Jadi termasuk mengatakan Allah itu apa? Beranak, punya anak, Allah itu punya bapak, Allah itu punya istri, ya kan? Apalagi Pak, Allah itu pelit dan lain sebagainya. Nah itu mereka mengatakan Allah salah bohong. Bohong itu artinya mereka tahu persis itu kata yang salah sebenarnya, tapi tadi didakwakan. Lanjut. Wahum, dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui, tahu bahwa yang mereka ucapkan itu salah ya. Itu. Tapi tadi karena memang ada kepentingan untuk menjual atau untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, keuntungan materi ya, jadi sumpah pun mereka langgar gitu ya. Nah, bahkan istilahnya apalagi kalau udah mesen penguasa, udah ya, apapun benar pun mereka belagak tidak tahu kan, wahum ya'lamun, berarti kan mereka belagak pilon ya gitu. Nah itu sekitar terjemahannya dan bacaan. Ada yang tanyakan? Berarti dari zaman dulu sampai sekarang Ustaz? Oh iya, sama aja ya. Sekarang lebih canggih lagi karena didukung oleh teknologi yang modern ya kan, seperti itu. Tulisan-tulisan ya kan. Coba Pak, merek sendal sepatu dulu ya, krokodil kan dibikin kayak tulisannya kalau bikin lafaz Allah kan Pak. Ya kan sama kita diinjek sama kita kan. Seperti itu kan. Gitu. Jadi dengan sebagaimana cara. Assalamualaikum digumam jadi assalamualaikum. Assalamualaikum artinya apa? Kematian buat kamu. Iya kan? Assamu pakai sin biasa. Jadi dibuang apanya? Lamnya, la-nya. Alif ini masih ada, assamu, la-nya dibuang. Jadi kematian buat kamu. Tuh. Dan itu terjadi pada zaman Nabi, seperti itu. Itu terjadi gumam ya. Kalau sekarang sih mungkin nggak assalamualaikum ya, tapi assalamualaikum cuman tadi mungkin niatnya ngejek juga ada gitu kan. Niatnya ngejek juga ada gitu ya. Ya waalaikum, ya waalaikum. Ya waalaikum aja, ya waalaikum gitu ya. Nggak pakai salam, waalaikum. Ya waalaikum aja. Waalaikum itu artinya apa? Ya atas kamu, tergantung tadi niatnya. Mau beneran atau mau apa? Ngejek. Nah, karena beneran pun ya doa mereka nggak akan nyampe buat kita. Kan gitu ya. Gitu. Gimana? Kalau ada orang yang salam, tapi kita tahu nih orangnya mengejek ini. Ya kalau tadi waalaikum aja. Waalaikum. Sebagai waalaikum, jawabnya waalaikum. Mau ngejek mau enggak ya waalaikum aja. Itu kan udah terserah kamu gitu kan. Itu ya. Ada lagi?
Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, jadi yang benar itu yang mereka memenuhi janjinya ya. Jadi bukan mereka yang cuman obral janji. Karena indikasinya ketika orang itu obral janji atau berjanji tapi tidak tepati, berarti itu udah kategori apa? Munafik ya. Munafik secara apa? Ya, munafik secara ciri praktis seperti itu ya, ciri praktisnya. Karena kita juga nggak boleh mengecap ya, setiap omongan ada orang yang ingkar janji sama kita, padahal dia muslim, langsung kamu munafik, ya nggak boleh juga seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Artinya ini kecamannya, klaimnya dari Allah. Jadi kita nggak usah menghujatnya, gitu, nggak usah menghujatnya. Jadi, nah, kalau mereka menepati janji, ya, karena janji itu sebenarnya Pak kepada siapapun kita tepati. Nah, kemudian kita bahas kan, janji ya, kita pada mereka, ya mereka pada kita. Nah, itu apalagi kepada Allah ya harus ditepati. Nah, termasuk kategori janji pada Allah adalah aiman tadi ya, aiman, nazar ya, udah kepada Allah itu. Makanya kalau dilanggar dia harus bayar kafarat gitu. Jadi termasuk 3 hal yang kemarin saya sampaikan yang harus ditepati itu. Pertama janji ya, walaupun itu kepada orang kafir itu tetap harus ditepati. Yang kedua apa Pak? Hutang harus dibayar sekalipun itu hutangnya kepada orang kafir. Yang ketiga apa? Amanah. Nah, ini semua ada 3 hal yang pada umumnya mereka langgar kalau itu kepada kita. Ya, pada kita. Bahkan kemarin penekanannya kalau sampai mereka utang sama kita harus dia Bapak tagih terus gitu. Tagih terus itu. Seperti itu. Karena masalah bermuamalah kan kita boleh sama siapa saja kan? Bermuamalah maksudnya berekonomi ya. Jual beli, utang piutang, simpan pinjam, gade menggade, silakan pada siapapun. Dia nggak dibatasi hanya kepada orang muslim saja, orang kafir pun jadi masalah. Nah, tapi tadi ada rambu-rambu dan juga ada kaifiat ya, cara. Termasuk ketika menghutangkan harus kita tagih. Nah, kita ngutang harus wajib kita bayar. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah bermuamalah pada siapapun. Nah, ternyata memang yang yang mereka lakukan bila itu kepada kita, mereka lebih cenderung untuk mengingkari. Perjanjian pada zaman Nabi Pak, itu banyak banget yang diingkari kan. Waktu perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir Quraisy juga diingkari. Perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi di Madinah ya, di Yahudi yang ada di mana? Komunitas Khaybar juga mereka ingkari. Seperti itu. Jadi kita ini sering jadi apa? Karena kita orang yang amanah, menepati janji, sering diingkari ya, sering diingkari itu. Kemudian juga wattaqo, itu yang benar, orang yang takwa. Takwa itu artinya hati secara bahasa atau takut. Tapi kalau para ulama mendefinisikan apa? Takwa adalah al-imtitsalu bil awamiri wajtinabin nawahi. Ya, termasuk salah satunya siapa? Imam Jalaluddin ya, dalam tafsir Jalalain. Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu takwa. Nah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yuhibbu, menyukai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mencintai Pak, nggak sembarangan mencintai. Makanya karena cintanya Pak dengan takwa itu, orang itu dikasih berbagai macam keutamaan, dikasih reward, dikasih fadilah dunia akhirat. Ya kan? Di akhirat pasti akan dapat surga ya, yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada apa? Ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, tuh, untuk akhirat ya, takwa. Jadi modal kita Pak untuk jadi penghuni surga, untuk bisa menempati kapling-kapling surga yang luasnya seluas langit bumi, itu enggak lain kecuali takwa. Maka takwa ini sangat penting. Takwa dalam segala hal ya, termasuk nanti kita ibadah korban.
korban kita Pak segede apapun, sebanyak apapun kita korbankan, kalau nggak takwa nggak diterima, ya kan? Dalam surat apa, Al-Hajj, la yanalallahi luhumuha wala dima'uha walaki yanalut taqwa minkum. Sekali-kali nggak akan sampai kepada Allah akan apa? Daging dan darahnya, dan yang akan sampai adalah takwanya di antara kalian. Jadi bukan dagingnya. Jadi walaupun dia korban dengan binatang yang terbesar, Pak, 1, berapa ton Pak ada? Jokowi tadi 1 ton. 1 ton masih kalah sama yang satu lagi ini, yang 1, berapa? Yang artis itu apa gitu ya? Oh. Iya, Hakim. Iya. 1 berapa koma? Nah itu ya. Nah kalau niatnya hanya untuk pamer, pamrih, apalagi untuk menyaingi, ya kan? Menyaingi. Kalau niatnya menyaingi, Pak, kasusnya bisa persis sama dengan siapa? Qabil kan? Dia lebih besar korbannya untuk menyaingi adiknya Habil gitu kan? Ya, berarti akhirnya nggak diterima korbannya sama Allah kan? Diterima. Itu. Atau memang untuk mencari simpati. Nah, simpati dengan jumlah yang banyak segala macam supaya untuk cari simpati rakyat biar nanti kepilih misalnya kayak gini misalnya gitu kan. Nah, sama dengan Qabil juga untuk mencari simpati seorang gadis, ya kan? Waktu itu kan lagi rebutan gadis, Pak, ya kan? Nah itu juga sama. Jadi bukan karena Allah lagi. Jadi yang sampai adalah takwanya. Jadi takwa inilah yang membuat segala amal kita diterima, gitu ya. Nah, kemudian dengan takwa ini pula kita mendapatkan keutamaan di dunia, dan keutamanya nggak tanggung-tanggung. Pertama apa? Akan dikasih solusi dari semua masalah hidup kita. Masalah kita dengan siapapun, entah dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan pekerjaan, masalah ekonomi, Pak, apa aja akan ada jalan keluar. Ya, di dalam surah At-Tolak ya ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ngasih jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya, masalah apa aja. Dan juga akan ngasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, Pak. Jadi gampang banget kita untuk apa? Mengoreksi diri kita. Kok selama ini bukan masalah yang gampang selesai, yang ada jalan keluar, tapi justru masalah satu belum selesai, datang masalah yang kedua. Yang kedua masih gantung, datang masalah yang ketiga. Nah, mungkin memang takwanya kita yang masih kurang, bahkan mungkin belum bertakwa. Ya. Begitu juga dengan rezeki. Bukan rezeki yang datang gak diduga-duga, malah apa? Kebutuhan. Ini belum terpenuhi, yang itu nongol lagi. Yang itu belum selesai, yang ono nuntut lagi, mangap lulu, ya kan? Yang urusan apa, Pak? Tagihan apa biasanya, Pak? Listrik nggak seberapa, Pak. Kalau tagihan cicilan apa? Itu kan luar biasa kan. Belum apa untuk anak-anak sekolah bulanan segala macam itu. Kadang-kadang saya sendiri merasa seperti itu. Belum apa-apa tadi, Abi besok hari Jumat daftar ulang berapa juta? Nah, loh. Saya nggak pikiran sama sekali gitu kan, karena kan urusan anak sekolah, urusan dapur, urusan istri gitu ya. Begitu, Abi besok hari Jumat daftar ulang berapa juta? Ya sekian. Ya, oh, berarti kan saya, wah iya, ya seperti itu ya. Insya Allah dibayar gitu kan, Pak. Insya Allah Pak bayar itu. Yakin akan ada jalan keluar. Udah, yang penting jangan kita pesimis dengan pertolongan Allah gitu kan. Ya seperti itu. Jadi pasti akan ada jalan keluar gitu ya. Ini takwa, makanya Allah suka. Jadi suka itu seperti itu, akan diberi kemudahan. Innalladzina yastaruna bi ahdillah, sungguhnya orang-orang yang menjual terhadap janjian pada Allah. Ya sudah janji untuk mengesahkan Allah satu-satu yang disembah, tapi dia malah musyrik, berarti sudah dia menggadekan, bahkan menjual, bukan menggadekan ya Pak, menjual akidah. Loh ya kan? Kalau menggadekan masih bisa diambil lagi, tebus. Kalau ini kan berarti sudah menjual, ya kan? Menjual. Wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka.
Itu. Jadi buat mereka tuh sumpah kadang-kadang kayak apa ya? Barang remeh, sepele, palisol itu sesuatu banget sampai ada kafarat kan kalau langgar. Dan tadi kalau kita langgar ya konsekuensinya berarti kita termasuk orang yang munafik. Munafik di Quran itu Pak nanti kita bahas di surat At-Taubah ya, panjang lebar itu adalah sama dengan orang kafir, sama dengan orang fasik, sama-sama di neraka jahanam, masuk surganya berjamaah bareng-bareng. Nah itu karena orang munafik itu hakikatnya adalah orang kafir juga. Gitu ya. Itu orang yang suka mengingkari janji, menjual apa sumpah-sumpahnya seperti itu. Allah katakan sumpahnya jadi palsu, ya kan? Nah, mereka jual dengan samanan qalila. Tadi memang dengan dia melanggar janji itu, melanggar sumpah itu dia mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu ya, harta yang jelas lah harta. Entah uang, entah apa lagi, Pak? Jabatan. Nah, tadi malam saya taklim itu ada cerita anggota dewan itu, kalau Bapak misalkan ini nanti Alphard ini buat Bapak, sama dalam mobil itu ada uang 1 koper. Oh, bener tuh kan. Nah, ya. Gimana Pak RW? Mobilnya Alphard. Itu bener, ya kan? Anggota dewan dia bilang gitu. Kita ya. Ya, yang punya akidah, yang akidahnya mapan dia tolak. Nggak berhenti di situ. Pas ajatan itu di kotak duitnya Pak bukan rupiah tuh, dolar macam. Oh iya kan, makanya betul pemerintah mengaudit kan Pak, begitu orang bisa ajatan pejabat itu diaudit, gitu kan, betul, ada namanya, gitu kan, seperti itu. Yang nilainya bukan puluhan juta, seperti itu. Kuat gak imannya? Alhamdulillah kita nggak jadi pejabat ya, jadi selamat dari kayak gituan. Mungkin kalau kita jadi jangan-jangan rontok juga gitu kan. Jangan rontok juga gitu ya, seperti itu. Dan luar biasa itu. Karena mereka memang biasa ya seperti itulah, dan mereka menganggapnya satu yang lumrah. Ulaika mereka itulah khalaqalahum, nggak ada bagian fil akhirah, karena sudah semua melulu disegerakan di dunia gitu kan. Nah, ayat ini sudah pernah kita bahas juga, mangkana yuridud dunya nu'ti minha wa mangkanil akhirah nu'ti minha wa malu fil akhirati min khalaq gitu ya. Barang siapa yang mendaki pahala dunia kami kasih, siapa yang mendaki pahala kami kasih, tapi di akhirat nggak ada bagian, bahkan diancam di situ ayat berikutnya neraka jahanam tuh, dikasih. Makanya nggak usah suka kagum dengan kebenaran mereka, karena mereka memang seperti itu, menjual tadi akidah ya, janji-janji ya, sumpahnya luar biasa Pak, nggak tahu Pak, saya berjanji, saya udah bla 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 bla, ya kan, ada saksi, pakai Quran di atasnya, ini kan udah luar biasa Pak, itu kan, mestinya udah mantep banget itu kan, ya. Nah, sebagai kemudian sanksi berikutnya di akhirat adalah wala yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara, ya, tidak akan diajak bercakap-cakap oleh Allah, dan Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka, karena memang yang bercakap-cakap itu hanya orang khusus nanti, khusus spesial banget, mereka yang direstui oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dari Allah ya, seperti dalam surat apa? Surat An-Naba ya, An-Naba. Surat An-Naba. Surat Amma Yatasaalun Pak. Ya, akhir itu kan. Ya, ayat yang ke-38 tuh. 38. Jadi ayat 37 kita baca ya. Ayo 38, 37. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ulang.
Wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ya, shadaqul azim. Jadi Rabb Allah ya, pemelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya, itu Ar-Rahman, sebagai Allah yang Maha Pengasih. La yamlikuna, mereka tidak bisa menguasai minhu dipadanya apa? Khitoba, akan pembicaraan. Yauma yaqumu, pada hari di mana akan berdiri apa? Ar-ruhu, malaikat Jibril, wal malaikatu, dan para malaikat sofa, berbaris-baris. La yatakallamuna, mereka tidak bisa bicara, ya, illa kecuali man adzina, siapa yang telah diizinkan lahu padanya oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Wa qala, dan mereka akan berkata shawaba, dengan benar. Jadi hanya khusus Pak nanti orang-orang yang Allah izinkan saja yang bisa bercakap-cakap. Nah, termasuk diajak utamanya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bahkan tadi nanti diberi buku catatan pun beri belakang, ya kan? Jadi dari belakang dicampakkan. Faman utiya kitab wara az-zuhri fasawfa yan'utsu subura. Barang siapa yang diberi buku catatan dari punggungnya belakang, maka dia akan teriak celaka. Jadi nggak akan diajak bicara. Ya, lanjut ya. Kemudian selain tidak akan dibicara juga apa tadi? Apa? Yang ketiga, yang pertama nggak akan ada pahala di akhirat. Yang kedua nggak akan diajak bicara. Ya. Yang ketiga apa? Mereka tidak akan dilihat. Gimana kan belakang tadi kan Pak? Benar-benar kalau dipandang dengan sinis saja masih mending gitu. Ini nggak Pak dipandang gitu ya. Dipandang sinis saja masih mending ya. Ini mah enggak. Nah, iya pokoknya nggak dilihat. Ya udah. Allah nggak akan peduli, ya, pengertiannya itu mereka nggak akan dapat pertolongan apapun gitu ya Pak. Gitu. Mau ngomong apa, nggak bisa, nggak akan dilayanin. Itu nanti memang yaumal kiamah. Dan wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Padahal pensucian itu sangat diharapkan. Kenapa? Karena kita memang kotor, kita banyak dosa, banyak salah. Yang Maha Pengampun hanya Allah saja kan. Nah, kalau Allah sudah menutup diri, ya, membatasi diri untuk tidak memberikan ampunan, ya berarti masih tetap kotor. Nah, kalau masih kotor, maka tempatnya di neraka. Nauzubillahi min dzalik, gitu ya. Gitu. Jadi, nah kalau kita datang dengan banyak dosa tapi Allah masih mengampuni kita, nah itulah yang selamat, itu yang selamat. Makanya walahum adzabun alim, karena mereka tetap kotor, karena nggak mendapatkan pensucian dari Allah, maka tempatnya yang didapat adalah adzabun alim, siksa yang sangat pedih, ya, siksa yang sangat pedih. Nah, ini masih juga bicara tentang ahli kitab. Nah, termasuk keburukan tabiat buruk mereka yang lain adalah wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum, ya. Jadi di antara sekian banyak ya sederetan keburukan tabiat yang mereka miliki adalah suka menggumam, ya, lisan mereka terhadap Alkitab. Jadi bahasa kitanya diplesetkan, ya. Nah, plesetan itu memang biasanya ada kayaknya sih baik, bener, padahal itu jelek, ya kan. Kalau kasar kan sialan lo gitu kan, tapi dipleset siake, nah kira-kira gitu kan. Kayaknya kan gitu kan. Nah, kalau anjing lo kan jelek banget, tapi anjing gitu ya. Kalau anjing kayaknya bagus aja gitu ya. Loh ya kan? Kayaknya bagus aja gitu kan. Jadi seperti itu, diplesetkan. Jadi ternyata ya sampai sekarang ada orang suka melesetkan bahasa seperti itu, gitu. Ya sialan dari siadangkalan, ya kan? Loh ya kan? Maksudnya kan itu kan Pak? Cuma jadi siadangkalan, ya sama aja sebenarnya kan? Hah? Oh, sial kuda. Oh gitu ya? Oh, sial kuda. Nah seperti itu, macam-macam ya bahasa plesetan seperti itu. Ya maksudnya adalah untuk mengalihkan pemahaman gitu ya. Nah ini jeleknya banget karena yang mereka ucapkan seolah-olah dari kitab. Nah itu, jadi saya baca tafsirnya itu seorang ahli bahasa, ya, ahli tafsir. Salah satunya ada kalimat itu Pak tadi. Kalimat apa? Farjumuhu dirubah jadi farhamuhu.
Gitu. Dan itu ternyata yang pertama kali Pak, hukum yang mereka rubah di Injil Taurat adalah masalah hukum zina kan. Sampai hari ini nggak ada itu, udah dihapus, dihapus. Iya, ya kan. Jadi si hukum masalah hukum ya, kalau masalah ketauhidan diganti kan dengan trinitas gitu kan. Tapi kalau masalah hukum yang pertama kali dihapus adalah hukum zina. Bahkan tadi yang muslim maka hendaknya rajam mereka, dirubah jadi maka sayangi mereka. Yang penting suka sama suka. Nah, sekarang luar apalagi sekarang menuntut apa namanya? Apa Pak sekarang? Bukan cuman perzinahan yang laki dengan perempuan yang zina yang harus disayangi, ditolerir. Ya, yang penting asal suka sama suka. Laki sama laki pun sekarang mereka minta tolerir. Gitu. Kemarin saya baru dengar ibu-ibu dia ngeliat langsung di Mall Puri Indah situ Pak. Oh, yang Katanya, itu ya? saya cerita sama saya ngeliat sendiri Pak. Ya, saya cerita sendiri. Itu laki dengan laki suap-suapan, gandengan mesra, lagi makan apa di apa sih kafe apa makan es krim dia bilang es krim. Sampai saya akhirnya pindah karena saya ngajak anak-anak saya. Laki sama laki suap-suapan, peluk-pelukan, peluk. Itu di kita Pak RW gimana itu? Banyak kok. Ini kan ya kalau yang selama ini kan kita ngeliat mungkin bencong-bencong itu kan. Tapi mereka ngeliatan kemesraan di tempat umum kan. Ini melihat kemesraan di tempat umum, gitu kan? Kalau untuk hukum yang orang seperti itu, apa sih kalau untuk di Islam orang yang suka sama jenis, hukumnya apa sih? Kalau baru terindikasi sama jenis itu suruh dibuang. Ya bahasa kitanya mungkin di penjara. Zaman Nabi dibuang. Gitu kan? Nah itu. Nah, tapi kalau sudah klimak laki sama laki memang harus dibunuh. Tapi kalau perempuan sama perempuan enggak. Ya. Itu dibunuhnya dipancung atau dibakar? Ya, dibunuh aja bahasanya di situ kan. Bisa bunuh bersilang. Bunuh bersilang apa namanya? Salib ya, bahasanya disalib. Bener. Atau dipotong bersilang. Dibunuh. Tapi kalau yang lesbi memang enggak ada beda sendiri gitu. Karena kalau lesbi kan mungkin karena ya Allah a'lam bishawab ya. Kalau jelas kalau yang laki sama laki itu pasti ada sesuatu yang masuk. Mereka kan para pembunuh anus. Mereka itu para pemburu anus sebenarnya aslinya kan? Bukan termasuk lesbi kan? Ya, artinya ada hukum yang berbeda gitu. Tapi dari awal Nabi sudah wanti-wanti ya untuk apa namanya anak-anak kita nggak boleh tidur satu selimut walaupun itu adik kakak kalau laki sama laki. Perempuan sama perempuan juga sama, nggak boleh tidur satu selimut. Ya, tadi saya sampaikan kajian ibu-ibu di Jelambar. Gimana Pak orang kamarnya sempit? Ya kamar boleh sempit tapi yang penting pisah gitu kan. Artinya selimutnya yang beda gitu ya, selimutnya beda. Tapi jangan juga ranjang yang untuk satu orang, ya kan? Ranjang satu orang untuk satu orang gitu kan. Ya ranjangnya untuk dua orang, beda selimut gitu. Nah, itu. Jadi jangan sampai satu selimut. Itu dari awal artinya Nabi memberikan ajaran kita melakukan tindakan preventif. Jangan sampai terjadi. Dan hal-hal itu kalau ada satu aja Pak yang sudah kena penyakit sosial gitu kan, satu aja seperti itu bakal nular. Kenapa? Dia kan pasti cari lawan kan, gitu kan. Makanya harus hati-hati, harus apa namanya ya hati-hati ya. Dan itu juga terjadi ada di asrama-asrama, mungkin asrama-asrama pesantren. Ya, karena mereka kan perempuan dengan perempuan satu ini gitu ya. Nah itu memang harus betul bisa terjadi, iya. Iya. Lah kayak yang kemarin kasus heboh kan, dokter kan ternyata itu kalian kata aneh juga gitu ya. Aneh juga gitu kan. Tertipu. Banyak ya. Dokter ketipu katanya kan. Nikah sama laki-laki perempuan. Bingung. Masa sampai 6 bulan ketipu, bingung juga tuh. 10 bulan ya? 10 bulan. Aneh juga. Kalau zaman Nabi yang dimusnahkan itu apa, lesbian itu saja? Zaman Nabi Nabi Lot itu ya sudah, zaman Nabi Lot. Ya lengkap.
lesbi ada, homo ada, biseknya juga ada. Berarti kita nanti kalau banyakkan begitu nanti dimusnahkan. Berarti kita Bisa. pakai semua ya. Jangan. Makanya ya itu. Nah ini gimana? Kalau tadi kasusnya sudah mereka berani terang-terangan gimana coba? Iya. Berarti kan memang harus ada peraturan yang melarang mereka gitu biar mereka nggak seperti itu. Karena kalau kita ngelihat depan kita kayak gitu gimana kan? Makanya sering saya ajarkan ke anak-anak kalau ngeliat bencong-bencong itu minta nunggu, jangan dilayani, jangan dikasih. Itu kan orang nggak boleh itu. Kan kalau bencong profesi saat ini mah Wow. hanya sekedar kerja. Wah. Tapi kan jelas Allah mengutuk orang yang berpakaian, laki-laki berpakaian perempuan gitu kan. Profesi bukan profesi. Itu asli itu orang berpenyakit itu sebenarnya orang mereka. Bencong. Kecuali kalau banci ya, banci kan beda ya. Kalau banci memang ada kelainan jenis kelamin. Kalau bencong kan tadi ya asli laki-laki. Ya, cuman tadi punya penyakit apa namanya? Mental ya. Itu naudzubillah. Jadi apa tadi? Tidak akan dilihat. Wala yang duruna ilaihim yaumal qiyamah. Wala jakim wala matibun alim. Nah, tadi ya. Wa inna minhum la fariqo yalwuna alsinatahum. Jadi yang suka merubah-rubah menggumam suara itu bukan bencong doang. Yang suara laki-laki dibikin kayak perempuan bukan gitu ya. Nah, iya kan? Ya, seperti itu. Nah, ini untuk mengelabui maksudnya. Biar kita taunya dari apa tadi? Dari kitab. Tadi salah satunya adalah di Quran, jelas banget Quran surat apa Pak? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah yang tempo hari sudah kita bahas, yaitu ayat yang ke berapa Pak? Ayat yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-104 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang beriman, jangan kamu katakan ra'ina, tapi ucapkan unzurna wasma'u itu ya. Karena kata ra'ina itu mereka gumam. Tadi lidahnya ditekuk, bibirnya dipleotin kira-kira gitu ya Pak. Sehingga artinya yang tadinya perhatikan kami jadi apa? Kecelakaan buat kami. Gitu. Jadi nah kalau pakai unzurna wasma'u maka nggak akan bisa diplesetkan. Itu seperti itu. Jadi sampai sedetail ini ajaran dari apa? Islam ini dari Allah ya, karena memang terkait dengan apa? Dampaknya yang jadi apa? Sangat buruk ya kan? Sangat buruk kalau kita membiarkan. Tuh, dan sekarang lebih canggih lagi ya, macam-macam. Jadi dengan kata-kata iya, dengan tulisan iya ya kan? Sekarang ini udah lengkap banget ya. Kayak tadi kan dengan kaligrafi ya kan, tulisan berbahasa Arab. Kita tahunya itu bahasa Arab, nggak tahunya apa? Ya abana fis sama, wahai bapak kami di langit. Ya kan udah musyrik ya kan. Kemudian tulisan-tulisan apa saja, makanya kita jangan males tinggal mengucap assalamualaikum aja, kadang-kadang pakai disingkat ASS. Tulis lengkap gitu ya. Nah, karena maunya mereka seperti itu, ya, sengaja ya dipleset-plesetin. Cukup ya, udah bermanfaat apa yang kita kaji ya dari surat apa Ali Imran tadi ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.